Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng saya Hendy di Horizontal Story. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya terus support kita dengan like, komen, dan subscribe. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman, akan ada hal baru di channel kita ini, di mana kita akan upload juga video-video tentang informasi atau story yang ada atau pernah terjadi di sekitar kita dan di belahan dunia. Baik itu yang berhubungan dengan hal yang berbau supranatural, misteri, ataupun tragedi. Dan semoga itu bisa jadi juga referensi tontonan buat teman-teman semuanya, referensi hiburan, dan juga ada hal edukasi yang bisa teman-teman dapat di situ. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 7 jin jahat dalam agama Islam versi Horizontal Story. Di agama Islam sama-sama kita ketahui jin adalah makhluk halus yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api tanpa asap. Dan mereka memiliki kemampuan untuk melihat kita atau untuk melihat manusia. Pemahaman akan eksistensi jin jahat ini menegaskan pentingnya keimanan dan ketakwaan sebagai benteng dari segala godaan yang menyesatkan. Kita ketahui juga dalam Al-Quran, jin juga dijelaskan di beberapa surat seperti di surat Al-Jin atau surat ke-72 di Quran ya teman-teman, yang secara khusus membicarakan gitu kan, itu semuanya itu tentang jin. Selain itu juga ada di surat Al-Hijr ayat ke-27 yang menyebutkan jin diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, apa saja 7 jin jahat itu versi Horizontal Story? Kita mulai ceritanya. Oke teman-teman, dalam pandangan Islam, jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki kemampuan serta kehidupan yang berbeda dari kita ya, atau berbeda dari manusia. Di antara jin ada sosok yang dikenal dengan nama Azazil, yang kemudian dikenal juga Azazil itu adalah sebagai iblis. Azazil memiliki kisah yang menarik dan penuh pelajaran dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api yang sangat panas seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Jin memiliki kemampuan untuk berpikir dan memilih layaknya seperti manusia. Mereka juga akan dimintai pertanggungjawabannya ya teman-teman atas perbuatan mereka nanti di hari kiamat. Nah teman-teman, sebelum dikenal sebagai iblis, Azazil ini adalah jin yang sangat soleh dan taat kepada Allah. Ia dikenal rajin beribadah dan memiliki kedudukan yang tinggi di antara para malaikat. Meskipun Azazil bukanlah malaikat, kedekatannya dengan Allah membuatnya sering berada di kalangan malaikat. Kenapa bisa seperti itu ya teman-teman? Jadi hal yang membuat Azazil ini gitu kan ya, dari jin yang soleh kemudian gitu kan ya dia menjadi iblis adalah dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah. Allah memerintahkan seluruh makhluk termasuk malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah ini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-34. Jin Azazil menolak untuk bersujud kepada Adam. Penolakannya ini bukanlah karena ketidakpatuhannya semata ya teman-teman, tapi karena kesombongannya dan merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam.
Selain itu juga dijelaskan juga di surat Al-A'raf ayat ke-12 ya, bahwa Azazil mengatakan seperti ini teman-teman. Dari situ kan bisa sama kita gitu kayaknya dicerminkan bahwa kesombongan Azazil yang merasa lebih mulia karena diciptakan dari api menjadi sebab utama dari kejatuhannya dan perubahan namanya menjadi iblis. Dia menolak untuk tunduk kepada perintah Allah, menjadikannya makhluk yang terkutuk. Setelah ditorak dari rahmat Allah, iblis memohon kepada Allah untuk diberikan waktu hingga hari kiamat. Permohonan ini dikabulkan Allah dengan tujuan untuk menjadi ujian bagi manusia. Seperti disampaikan juga dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ya, teman-teman, di ayat ke-14 yang berbunyi seperti ini. Saat itu Allah mengabulkan permohonan iblis dan menjadikannya sebagai ujian bagi kita semua ya teman-teman, atau bagi umat manusia. Dan di situ iblis bertekad untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus hingga hari kiamat. Misi iblis menyesatkan manusia ini adalah dengan segala tipu dayanya dan berusaha untuk manusia gitu kayaknya semakin jauh dari Allah. Dia berjanji akan menghalangi manusia dari jalan Allah dan menjerumuskan mereka ke dalam kebatilan. Nah teman-teman, di Quran surat Al-A'raf ayat ke-16 disampaikan juga seperti ini. Iblis menggunakan berbagai cara untuk menggoda manusia. Mulai dari menanamkan keraguan pada kita, menimbulkan rasa takut di diri kita yang berlebihan, hingga membisikkan keinginan-keinginan yang tidak baik dalam hati manusia. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Azazil ini ya teman-teman, di mana kisah Azazil mengandung banyak pelajaran bagi umat manusia. Antara lain yang pertama, bahwa kesombongan akan membawa kehancuran, di mana kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Kesombongan Azazil mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk yang kedua, ketaatan dan ketundukan. Pentingnya bagi kita ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika kita merasa lebih baik dari makhluk lain. Tidak ada alasan untuk tidak tunduk kepada perintah Allah. Kemudian yang ketiga, ujian kehidupan. Kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian. Iblis adalah salah satu ujian terbesar yang harus dihadapi manusia. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Allah dan menjauhi segala bentuk godaan setan. Nah, yang keempat, pentingnya memohon perlindungan. Memohon perlindungan dalam artian kita hanya menggantungkan kepada Allah dari semua godaan setan adalah hal yang sangat penting. Di mana dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-97 menjelaskan juga seperti ini teman-teman. Nah, yang kelima adalah kekuatan taubat. Meskipun iblis tidak bertaubat, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya taubat bagi manusia. Karena sebesar apapun dosa yang dilakukan, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini teman-teman, dapat kita simpulkan, iblis ini dalam Islam adalah salah satu kisah yang syarat akan pelajaran dan pengingat bagi manusia. Mulai dari kesombongan, ketidaktaatan, dan tipu daya setan adalah ancaman yang harus diwaspadai oleh setiap muslim. Dengan memahami cerita ini, kita diharapkan dapat mengambil pelajaran dan senantiasa berusaha menjadi hamba yang patuh dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita juga harus selalu waspada terhadap godaan setan dan harus selalu berdoa agar senantiasa diberi kekuatan untuk melewati setiap ujian kehidupan dengan iman yang kuat. Jin memiliki kehendak bebas seperti manusia, dapat memilih untuk beriman atau kafir, dan mereka hidup dalam dimensi yang berbeda dari kita, meskipun kadang-kadang bisa berinteraksi dengan manusia. Salah satu jenis jin yang dikenal adalah jin marid. Marid dikenal sebagai jenis jin yang sangat kuat dan seringkali digambarkan sebagai makhluk yang keras kepala dan angkuh, teman-teman. Dalam berbagai tafsir, marid dianggap sebagai jin yang sulit dikendalikan dan seringkali menantang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, seperti semua jin, mereka memiliki kemampuan untuk bertaubat dan beriman kepada Allah. Al-Quran tidak secara gamblang menyebutkan jin marid, tetapi istilah marid sering digunakan dalam tafsir untuk menggambarkan jin yang memberontak dan kuat. Dalam surat As-Saffat ayat ke-7, Allah menyebutkan tentang penjagaan langit dari jin-jin yang mencuri berita, di mana ayat tersebut berbunyi seperti ini, teman-teman. Selain dari ayat Quran itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan beberapa petunjuk tentang kemampuan dan sifat-sifat jin. Nah, salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan jin yang kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa setan dari kalangan jin ingin mengganggu sholat beliau, tetapi beliau berhasil menangkap dan mengikatnya. Dari situ pun ada juga kisah-kisah dan tafsir tentang jin marid ini, teman-teman. Dalam berbagai tafsir dan literatur agama, jin marid sering digambarkan sebagai makhluk yang bangga akan kekuatannya. Mereka sering menentang perintah Allah dan mencoba mengganggu manusia. Namun, seperti halnya manusia, teman-teman, mereka memiliki kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Nah, ada juga tafsir dari Ibnu Katsir. Dalam tafsir tersebut, jin marid sering disebut dalam konteks jin yang mencoba mendengarkan pembicaraan langit. Mereka mendapatkan hukuman dari Allah berupa lemparan bintang-bintang yang menyala untuk mengusir mereka. Tafsir ini, ya teman-teman, menunjukkan bagaimana jin marid mencoba melampaui batas mereka dan mendapatkan pengetahuan yang bukan untuk mereka. Selain itu, dari tafsir tersebut pun gitu kan ada cerita rakyat dan pengaruh budaya yang teman-teman yang beredar, di mana di luar teks-teks agama gitu kan ya, jin marid juga muncul dalam berbagai cerita rakyat dan mitologi. Dalam cerita-cerita ini mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang suka menantang manusia dalam berbagai kompetisi, kekuatan ataupun kecerdasan. Meskipun demikian, mereka sering kalah ya teman-teman oleh pahlawan manusia yang cerdik dan memiliki iman yang kuat. Jadi intinya gitu kan ya, benar-benar ini balik lagi ke keimanan kita masing-masing ya. Di saat gitu kan ya iman kita kuat gitu kan, hal apapun gitu kan yang sifatnya itu cobaan ataupun godaan dari jin gitu kan atau dari setan gitu kan ya, ya insya Allah kita bisa gitu kan ya menghadapi itu, kita bisa melewati itu tanpa mengurangi keimanan kita. Pada zaman sekarang banyak orang yang masih percaya dan menggantungkan segala sesuatunya gitu kan ya kepada bantuan jin. Apa yang terjadi bagi dampak kehidupan manusia, teman-teman? Dalam Islam dianjurkan untuk selalu memohon perlindungan itu kepada Allah dari gangguan jin dan setan. Salah satu cara yang diajarkan adalah dengan kita membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, surat Al-Falaq, surat An-Nas gitu ya.
Nah, selain dari itu gitu kan, praktek perlindungan diri kita yang terbaik adalah dengan kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga ibadah kita dan dengan membaca doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun doa-doa gitu kan yang dianjurkan gitu kan Rasulullah antara lain adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi ini kan dikenal sebagai ayat yang sangat kuat ya teman-teman untuk perlindungan dari gangguan jin. Selain itu gitu kan di saat kita mau tidur pun dianjurkan untuk membaca doa tidur guna untuk menghindari gitu kan ya gangguan jin selama kita tidur. Selain itu pernah juga saya sampaikan gitu kan pentingnya membaca bismillah ya teman-teman. Di video-video terdahulu saya pernah menyampaikan gitu kan ya pentingnya membaca bismillah gitu kan di mana kita sebelum melakukan sesuatu ya yang sifatnya itu aktivitas, mau itu pekerjaan kita atau misalkan kita mau ngebikin sesuatu atau apapun itu, ada baiknya kita membacakan bismillah. Seperti kan hadis ya yang berbunyi gitu kan ya, kulu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Nah di situ kan pentingnya membacakan bismillahirrahmanirrahim sebelum kita beraktivitas. Karena di mana kita melepaskan itu atau kita melewatkan membaca bismillahirrahmanirrahim, aktivitas apapun yang akan kita lakukan itu akan terputus dari rahmatnya Allah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah jin marid adalah mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang maha kuasa atas semua makhluknya. Baik makhluk itu yang terlihat ataupun yang gaib. Jin, seperti manusia, memiliki pilihan untuk beriman dan bertobat. Kesombongan dan pemberontakan mereka adalah pelajaran bagi kita tentang bahaya dari sifat-sifat tersebut. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung kepada Allah, memohon perlindungan dari segala bentuk gangguan, baik yang nyata maupun yang gaib. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berdoa. Dan dengan keyakinan yang kuat kita dapat menghadapi segala tantangan dengan tenang dan penuh kepercayaan. Dengan demikian, jin marid meski dikenal kuat dan menentang, juga merupakan makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tentang mereka seharusnya menguatkan iman kita ya teman-teman, dan mengingatkan kita akan pentingnya tawakal kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang berikutnya teman-teman, ada salah satu golongan jin yang paling dikenal dalam Islam adalah jin ifrit. Jin ifrit terkenal karena kekuatan dan kecerdasannya, serta seringkali diasumsikan dengan perbuatan jahat. Dalam Al-Quran dan hadis, ifrit disebutkan sebagai salah satu jin yang memiliki kekuatan besar. Nama ifrit secara khusus muncul dalam surat An-Naml ayat ke-39, di mana ia berperan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ifrit dalam konteks ini adalah makhluk yang menawarkan untuk membawa tahta Ratu Balkis dari negeri Sa'ba kepada Nabi Sulaiman dengan cepat. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki kerajaan besar dan kemampuan untuk menguasai jin. Dalam surat An-Naml disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, burung, dan jin untuk menghadapi Ratu Balkis. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Balkis memiliki tahta yang megah, Nabi Sulaiman ingin menguji kekuatannya dengan mendatangkan tahta tersebut sebelum Ratu Balkis tiba ya teman-teman. Pada saat itu, Ifrit, jin yang kuat, mengajukan diri untuk membawa tahta tersebut dengan cepat. Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman di surat An-Naml ayat ke-39 itu seperti ini teman-teman. Dari ayat tersebut,
menggambarkan kekuatan dan kecepatan ifrit yang luar biasa ya teman-teman. Namun, ada seseorang yang memiliki ilmu dari kitab yang lebih dikenal sebagai Asif bin Barkiyah, yang mengatakan bahwa ia dapat membawa tahta tersebut dalam sekejap mata. Maka Nabi Sulaiman memilih Asif yang segera mendatangkan tahta itu sebelum Nabi Sulaiman matanya berkedip. Hal ini menunjukkan bahwa Ifrit yang walaupun memiliki kekuatan besar, ternyata ada kekuatan lain yang lebih superior teman-teman, yang berasal dari ilmu dan dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk jin Ifrit ini sendiri ya teman-teman, dikenal sebagai jin yang kuat dan licik. Dalam beberapa tafsir, Ifrit sering digambarkan sebagai makhluk yang cenderung jahat dan berbahaya. Namun, tidak semua jin Ifrit memiliki niat buruk. Seperti halnya manusia, jin memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Ifrit seringkali ya teman-teman diasosiasikan dengan perbuatan jahat karena kemampuannya yang luar biasa dan kecenderungannya untuk melakukan tindakan yang menantang otoritas ya teman-teman. Namun dalam konteks Islam, jin ya, termasuk Ifrit ini memiliki tanggung jawab moral yang sama. Sama seperti manusia ya, dimana gitu kan dia memiliki tanggung jawab gitu kan ya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah gitu kan, dan menjalani kehidupan dengan baik. Dari tafsir dapat juga gitu kan ada beberapa keterangan ya. Para ahli tafsir dan ulama seringkali membahas Ifrit dalam konteks kekuatannya dan perannya di dalam kisah-kisah Nabi. Dalam beberapa tafsir teman-teman, Ifrit dianggap sebagai simbol dari kekuatan luar biasa yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung pada kehendak makhluk-makhluk tersebut. Kisah jin Ifrit dalam Al-Quran dan hadis mengandung banyak hikmah ya teman-teman, yang dapat dipetik oleh kita semuanya. Pertama, kisah ini mengingatkan kita akan kehebatan ilmu dan izin Allah yang dapat mengalahkan kekuatan fisik yang besar sekalipun. Ilmu yang benar dan bermanfaat dapat membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih baik daripada kekuatan fisik kita semata. Yang kedua, kisah ini pun mengajarkan pentingnya menggunakan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki untuk tujuan yang baik. Meskipun Ifrit memiliki kekuatan besar, pilihan Nabi Sulaiman untuk menggunakan ilmu dari Asif bin Barkiyah menunjukkan bahwa tujuan dan niat yang baik lebih penting daripada sekadar memamerkan kekuatan. Dari sini kita memahami jin Ifrit adalah salah satu makhluk gaib yang dikenal dalam tradisi Islam karena kekuatannya yang besar. Melalui kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis, Ifrit menggambarkan pelajaran penting tentang kekuatan, tentang ilmu, dan tanggung jawab moral itu sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki ya teman-teman. Tanpa bimbingan dan izin Allah, kekuatan yang kita miliki itu tidak akan membawa manfaat yang banyak juga untuk kita. Baik itu buat kehidupan kita sehari-hari, ya. Di situ kita penting untuk selalu mengedepankan ilmu, niat baik, ketaatan kepada Allah dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah jin Nasnas. Salah satu jenis jin yang dikenal dalam cerita rakyat. Walaupun tidak disebutkannya secara jelas ya teman-teman dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, cerita tentang Nasnas sering kali dihubungkan dengan tafsir dan kisah-kisah tradisional. Siapa jin Nasnas itu? Nasnas adalah salah satu jenis jin yang sering muncul dalam tradisi lisan masyarakat Arab dan masyarakat Persia ya teman-teman.
Dalam cerita rakyat, nas-nas digambarkan sebagai makhluk yang memiliki tubuh setengah manusia. Mereka memiliki satu mata, satu tangan, dan satu kaki. Bentuk fisiknya yang unik ini membuat nas-nas menjadi sosok yang menakutkan ya teman-teman. Dan sosok yang misterius dalam cerita rakyat. Meskipun cerita tentang nas-nas tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, kisah-kisah ini sering kali digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau sebagai peringatan untuk memperkuat keimanan ya teman-teman. Ada beberapa tafsir dan cerita rakyat yang menggambarkan nas-nas sebagai makhluk yang menakutkan. Tujuannya adalah digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar berperilaku baik ya teman-teman. Misalnya dalam beberapa cerita, nas-nas diceritakan sebagai makhluk yang berkeliaran di malam hari dan menangkap anak-anak yang tidak patuh kepada orang tuanya mereka. Jadi dijadikan gitu kan ya cerita itu untuk nakut-nakutin anak-anak. Jadi biar anak-anak itu ya istilahnya mereka itu lebih patuh ya teman-teman. Lebih patuh ke orang tuanya atau misalkan mereka itu lebih bisa menghargai sesamanya atau orang yang usianya di atas mereka. Nah tujuannya gitu kan ya disampaikan cerita tentang jin nas-nas itu ya dengan tujuan-tujuan gitu kan yang baik gitu kan ya untuk mengajarkan anak. Kenapa seperti itu ya teman-teman? Karena ya kita sebagai orang tua pun gitu kan ya ke anak kita yang masih kecil kita sering kali ya teman-teman eh, memberi gitu kan ya pengajaran terhadap anak kita itu dengan sesuatu gitu kan ya dengan mencontohkan sesuatu gitu kan yang ngebikin anak kita itu takut gitu kan. Contoh yang paling sederhananya beginilah, mungkin teman-teman semuanya ya yang udah punya anak termasuk saya gitu kan ya dan teman-teman viewer semuanya pernah mungkin mencontohkan ke anak gitu kan ya di mana anak kita makan ya, makannya itu misalkan nggak habis atau dia misalkan nggak mau untuk ngelanjutin. Dari situ kita sebagai orang tua pernah ya, saya pernah menyampaikan dan saya pun pernah mengalami waktu saya kecil teman-teman. Di mana orang tua saya menyampaikan kalau nasinya nggak habis, nanti nasinya itu nangis. Nah, yang terjadi dengan cerita jin nas-nas ini pun gitu kan ya, tujuannya ya untuk seperti itu. Gitu kan ya, biar anak itu cenderung dia itu ketakutan gitu kan ya. Cenderung gitu kan akan mengikuti, mematuhi. Begitupun dengan cerita kita semasa kecil di mana gitu kan nanti makan gak habis itu nasinya nangis. Saat itu yang saya rasakan ya teman-teman waktu kecil pun punya pemikiran gitu kan ketakutan di mana misalkan lagi tidur atau menjelang malam ngedenger gitu kan ya suara-suara dari nasi itu yang nangis. Nah itulah seperti itu ya teman-teman maksudnya gitu kan jin nas-nas ini gitu kan ya di cerita rakyat disampaikannya itu seperti itu tujuannya ya teman-teman. Cerita-cerita ini seringkali ya teman-teman menyajikan nas-nas sebagai simbol ketidakpuasan dan ketidaksempurnaan. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya bersyukur dan menerima diri sendiri sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Nah, sekarang dalam perspektif Islam ya teman-teman, Islam mengajarkan bahwa jin termasuk nas-nas jika memang mereka itu ada ya teman-teman, adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tanggung jawab untuk sama beribadah kepada Allah. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran ya, dalam surat Az-Zariyat gitu kan ayat ke-56 yang berisi seperti ini teman-teman. Nah, dari situ kan dapat kita menyimpulkan ya teman-teman, bahwa jin juga akan diadili oleh Allah di akhirat berdasarkan amal perbuatan mereka selama di dunia. Mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan berupa surga ya. Sedangkan yang ingkar akan mendapatkan balasan berupa neraka. Jadi kesimpulannya ya teman-teman,
yang saya dapat adalah cerita tentang jin nas-nas ini, meskipun tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, tetap menjadi bagian dari tradisi lisan yang kaya dalam budaya Islam. Kisah-kisah ini sering kali digunakan untuk alat pendidikan, untuk menyampaikan pesan moral kepada generasi muda ya, atau kepada anak-anak. Nah, dalam Islam, penting untuk membedakan antara yang berasal dari wahyu, yang merupakan tambahan dari tradisi, dan kita harus membedakan juga mana yang berasal dari budaya setempat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih dalam mencari kebenaran. Cerita-cerita rakyat, termasuk tentang nas-nas ini, dapat dihargai sebagai bagian dari warisan budaya ya teman-teman. Tetapi tidak boleh menggantikan ajaran agama yang murni. Dengan demikian, memperkaya pemahaman kita tentang makhluk gaib, dalam Islam memerlukan keseimbangan ya teman-teman. Keseimbangan antara kepercayaan kepada ajaran agama yang benar dan penghargaan terhadap tradisi budaya yang telah mengakar. Nah, maksudnya keseimbangannya itu seperti itu ya teman-teman. Di saat kita gitu kan mempelajari gitu kan dari segi agamanya, bukan berarti gitu kan kita harus ngejudge gitu kan ya yang dari segi budayanya ya teman-teman. Jadi keseimbangan itu jadi tetap balance ya, tetap seimbang, tetap sejalan gitu kan, dimana pemahaman agamanya kita pun dapat, kita pun tetap bisa menghargai gitu kan ya pemahaman dari segi budayanya. Apalagi terlebih kan untuk di Indonesia ini ya teman-teman. Sama-sama kita ketahui di Indonesia ini gitu kan beragam suku bangsa dan beragam suku bahasa. Ya, di mana gitu kan kita mendatangi suatu daerah atau suatu tempat, di situ terdapat gitu kan ya budaya yang bisa jadi itu berbeda dengan keyakinan kita, itu bertolak belakang dengan keyakinan kita, tapi kita tetap harus saling menghargai. Ya. Karena bisa jadi gitu kan kita pun punya budaya yang berbeda dengan mereka. Toh mereka pun gitu kan ya tidak bereaksi yang terlalu gimana terhadap budaya kita. Nah inilah gitu kan yang dimaksud gitu kan dengan keseimbangan dalam perspektif Islam ya teman-teman. Seimbang gitu kan ya dalam mempelajari gitu kan dari segi agamanya seperti apa, kita pun mempelajari, menghargai dari segi budayanya seperti apa. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah jin korin. Yang udah nggak asing kita dengar ya teman-teman dan seringkali menimbulkan rasa ingin tahu kita. Nah, istilah korin berasal dari bahasa Arab yang berarti pendamping atau teman. Dalam konteks ajaran Islam, jin korin dipahami sebagai makhluk gaib yang ditugaskan untuk menemani setiap manusia sepanjang hidupnya dari semenjak manusia itu lahir ke alam dunia. Untuk memahami lebih dalam tentang jin korin ini ya teman-teman, kita perlu dan wajib merujuk kepada Al-Quran, hadis ataupun tafsir yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan jin korin ini. Nah, jin korin termasuk dalam kategori jin dan memiliki peran khusus dalam kehidupan manusia. Tugas utamanya adalah menggoda manusia ke arah keburukan dan menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Oke teman-teman, keberadaan korin disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran ya teman-teman. Salah satunya adalah dalam surat Qaf ayat ke-27 di mana Allah berfirman seperti ini. Dari ayat itu menggambarkan dialog antara korin dan Allah pada hari pembalasan, di mana korin menyatakan bahwa mereka tidak memaksa manusia untuk berbuat dosa ya teman-teman. Melainkan manusia itu sendiri yang memilih jalan kesesatan. Nah dari situ kan kita tahu kalau ini menunjukkan bahwa meskipun korin berusaha menggoda manusia, pilihan akhir tetap ada di kita sendiri ya, atau di manusia, kita di manusianya sendiri gitu kan ya. Selain itu pun gitu kan ada hadis ya, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan tentang jin korin.
dalam beberapa hadisnya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang mengatakan seperti ini, teman-teman. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan untuknya pendamping dari kalangan jin dan pendamping dari kalangan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, teman-teman, bahwa bahkan dirinya pun memiliki korin. Namun Allah menolong beliau sehingga korin tersebut tidak dapat mempengaruhinya kecuali untuk kebaikan. Nah, selain itu pun ada tafsir ya tentang jin korin ini ya, teman-teman. Para ulama tafsir memberikan penjelasan mendalam tentang peran dan fungsi korin dalam kehidupan manusia. Nah, salah satunya adalah menurut tafsir Ibnu Katsir, korin adalah jin yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Sedangkan dari kalangan malaikat, ada pendamping yang selalu mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Nah, dari situ kan kita dapat membedakan ya, teman-teman, korin dengan malaikat itu gitu kan ya, mereka gitu kan ya memiliki istilahnya fungsi yang berbeda, di mana korin itu gitu kan akan nge-push kita untuk berbuat sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Nah, sementara malaikat akan nge-push kita untuk berbuat sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang Allah ridhoi, sesuatu yang Allah istilahnya gitu kan Allah ajarkan gitu kan ya, baik di Quran ataupun di kitab yang lain ataupun di hadisnya. Nah, inilah yang membedakan gitu kan ya peran antara korin dengan malaikat. Nah, dari situ gitu kan ya, ini dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia antara dorongan untuk berbuat baik dan godaan untuk melakukan keburukan. Nah, selain itu pun peran korin dan tanggung jawab manusia adalah bahwa keberadaan jin korin dalam kehidupan manusia mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab dan pilihan pribadi. Ya, meskipun korin berusaha untuk menyesatkan gitu kan ya, kita sebagai manusia itu diberi akal dan kemampuan ya, teman-teman, untuk memilih jalan yang benar gitu kan. Kita udah tahu mana nih gitu kan yang baik, mana nih yang buruk. Jadi semua pilihan itu pun gitu kan ya berada di tangan kita sendiri gitu ya, teman-teman. Mau ngambilnya langkah seperti apa gitu kan ya, dan Allah pun mempersilahkan. Ya, kita mau ngambil gitu kan langkah yang mana? Gitu kan, langkah yang baik kah gitu kan, atau langkah yang buruk kah? Kita mau melakukan sesuatu yang baik kah atau melakukan sesuatu yang buruk kah? Itu pun ada di tangan kita ya. Seperti gitu kan ya, dalam Quran Allah berfirman di surat Al-Insan ya, teman-teman, di ayat ketiga gitu kan ya, yang berbunyi seperti ini. Dari ayat itu menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Apakah kita mau bersyukur dan mengikuti petunjuk Allah, atau kita lebih memilih jalan yang sesat ya, teman-teman. Nah, selain itu gitu kan ya, cara menangkal gitu kan ya pengaruh buruk dari jin korin ini, Islam memberikan berbagai cara untuk menangkal pengaruh buruknya ini ya, teman-teman. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali maut." Zikir dan doa dapat menjadi perisai ya, teman-teman, yang kuat banget lah dari godaan jin korin, dan itu juga dapat gitu kan ya memperkuat atau mempertebal gitu kan ya iman seseorang. Memperkuat iman merupakan langkah penting dalam menghadapi godaan korin. Dengan iman yang kuat, seseorang dapat lebih mudah membedakan antara mana yang baik dan yang buruk, serta lebih teguh dalam menghadapi cobaan. Iman yang kokoh juga dapat membantu seseorang untuk lebih kita lebih berserah ya, teman-teman, berserah diri ke Allah dan menjadikan Allah sebagai pelindung sejati.
Menghadapi godaan korin ini membutuhkan benar-benar kebijaksanaan ya teman-teman. Bijaksana dalam artian gitu kan ya, penting untuk setiap individu menyadari kapan mereka sedang dipengaruhi oleh bisikan negatif dan mengambil tindakan preventif atau pencegahannya itu seperti apa. Salah satu cara efektif adalah dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang pentingnya kesabaran dan tawakalnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berkumpul dengan orang-orang soleh dan berilmu juga dapat membantu memperkuat iman dan memberikan dukungan secara moral ya teman-teman terhadap kita. Nah, kesimpulannya adalah keberadaan jin korin dalam ajaran Islam mengingatkan kita akan adanya pengaruh baik dan buruk dalam hidup ini. Meskipun korin berusaha menggoda kita gitu kan ya, menuju ke jalan yang sesat, kita tetap memiliki kemampuan untuk tanggung jawab jalan mana yang mau kita pilih, yang mau kita ambil. Dengan cara kita memperkuat iman kita, memperbanyak zikir, dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Kita dapat mengatasi godaan korin dan menjalani hidup gitu kan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua gitu kan ya, termasuk orang-orang yang diberi petunjuk ya teman-teman, dan diberi kekuatan untuk berjalan di jalan yang benar, terhindar dari godaan jin korin dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, ada juga salah satu jenis jin yang sering dibicarakan adalah jin gaul. Nah, asal-usul dari jin gaul ini, dalam beberapa tafsir dan hadis, gaul digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan dan berbahaya, yang suka menyesatkan manusia, terutama di tempat-tempat terpencil gitu ya, atau pada malam hari ya teman-teman. Namun istilah gaul tidak secara spesifik ya teman-teman disebutkan dalam Al-Quran. Istilah ini lebih dikenal dalam cerita rakyat dan tradisi lisan di Arab Saudi. Nah, referensi dalam Al-Quran adalah Al-Quran tidak menyebutkan gaul secara spesifik, tetapi membahas jin secara general atau secara umum. Dalam penjelasan Al-Quran, seperti di awal tadi, ada dalam surat Al-Hijr ya teman-teman, ayat ke-27 gitu kan, yang berisi seperti ini. Di ayat tersebut menegaskan bahwa jin, termasuk gaul, jika memang ada, diciptakan dari api ya teman-teman. Mereka memiliki sifat dan kemampuan unik seperti bergerak cepat, ataupun mereka bisa berubah bentuk. Nah, hadis dan tafsir memberikan juga pandangan lebih lanjut ya teman-teman tentang jin ini. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW memperingatkan tentang bahaya jin dan memberikan cara melindungi diri, seperti membaca ayat kursi ya, ataupun surat Al-Falaq atau An-Nas gitu kan ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ada juga beberapa hadis yang menyinggung tentang jin, termasuk tentang jin gaul ini. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada para sahabat tentang cara menghadapi jin gaul ini. Hadisnya itu berbunyi seperti ini ya teman-teman. Jika kamu melihat gaul, ucapkanlah azan, karena itu akan menjauhkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa azan ataupun berdoa ataupun mengingat Allah dapat menjadi pelindung diri kita gitu kan ya, dari gangguan jin. Nah, mengenai gaul ini, ada riwayat tentang sahabat yang bertemu dengan makhluk ini. Salah satunya menyebutkan bahwa gaul sering muncul dalam bentuk menakutkan untuk menakuti para musafir ya, yang berpergian seorang diri pada malam hari. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu kan ya penampakan lah teman-teman. Dimana misalkan kita jalan di malam hari gitu kan, ngelewatin tempat yang sepi gitu kan ya, ngelewatin gitu kan tempat yang angker gitu kan. Nah, jin gaul ini gitu kan ya, ada suka gitu kan mereka itu menampakkan
ya, dengan bentuk atau wujud gitu kan yang benar-benar gitu kan ya menyeramkan. Nah, selain itu juga ya teman-teman, ada kisah ya, kisah dari Abdullah bin Umar. Dalam satu riwayat, Abdullah bin Umar, ya sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan pengalamannya bertemu jin gaul ini saat dia berpergian. Gaul mencoba untuk menyesatkannya gitu kan ya, dengan dia ngeluarin suara-suara yang menyeramkan. Nah, Abdullah bin Umar yang mengetahui perlindungan dari jin, dia itu membacakan ayat kursi ya teman-teman. Yang akhirnya gitu kan ya, si jin gaul ini gitu kan ya pergi setelah mendengar gitu kan ya lantunan dari ayat kursi tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat tentang melindungi diri dari jin termasuk dari gaul. Beliau menganjurkan untuk selalu mengingat Allah, membaca doa perlindungan dan menghindari tempat yang dikenal sebagai tempat tinggal jin. Selain itu ya teman-teman, cerita-cerita tentang gaul juga banyak ditemukan dalam tradisi lisan dan legenda Arab. Nah, di mana si jin gaul ini sering digambarkan sebagai makhluk yang dapat berubah bentuk. Dengan menggunakan tipu daya untuk menyesatkan manusia gitu kan ya, tujuannya dia ngerubah bentuk pun untuk itu ya teman-teman. Nah, dalam beberapa kisah, gaul diceritakan tinggal di kuburan atau padang pasir menunggu korban yang lengah, yang menunggu manusia yang lengah, yang lewat atau yang datang ke daerah situ gitu kan. Di situ gitu kan dia akan berperan, akan coba gitu kan ya untuk ngegoda manusia ya teman-teman. Nah, dari situ apakah gitu kan ya, hal apa yang sebaiknya kita lakukan ya teman-teman? Nah, yang dapat kita lakukan ya teman-teman sesuai dengan ajaran dalam agama Islam adalah untuk kita menghindari dari godaan atau dari pengaruh jin gaul ini, dapat kita lakukan adalah dengan cara berzikir dan berdoa, membaca ayat kursi, ya sama lah gitu kan ya, kita baca surat Al-Falaq, surat An-Nas gitu kan ya. Sebagai gitu kan ya, itu bentuk perlindungan kita gitu kan dari godaan jin gitu kan, termasuk jin gaul ini teman-teman. Kemudian gitu kan ya, dengan kita menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah adalah kunci utama untuk melindungi diri dari segala bentuk gangguan, baik itu dari manusia ataupun misalkan dari golongan jin. Islam mengajarkan bahwa iman yang kuat akan menjadi perisai dari segala bentuk kejahatan ya teman-teman. Nah, kemudian doa ketika kita memasuki tempat baru atau asing juga diajarkan ya untuk meminta perlindungan dari Allah. Jadi di saat kita mendatangi suatu tempat yang baru gitu kan ya, atau kita mendiami suatu tempat yang baru gitu kan ya, kita diajarkan untuk pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa di tempat tersebut untuk meminta gitu kan ya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cara terbaik. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, dapat kita pahami bahwa jin gaul adalah bagian dari mitologi dan cerita rakyat dalam kepercayaan jin di dunia Islam. Meski Al-Quran tidak menyebutkan gaul secara gamblang, ajaran Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menyikapi jin dan melindungi diri dari gangguan mereka. Melalui hadis dan tradisi, umat Islam diajarkan untuk menjaga iman, untuk selalu ingat ke Allah, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, baik yang kejahatan itu yang nampak ataupun tidak. Nah, keberadaan jin termasuk gaul mengingatkan umat manusia akan keberagaman ciptaan Allah dan pentingnya menjaga iman serta kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat-sangat penting gitu kan untuk kita lakukan, kita tetap waspada, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, yang terakhir adalah jin hatif. Jin hatif dan jin lainnya sama seperti manusia ya teman-teman, tentang ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam artian kalau kaum jin dan bangsa manusia itu dapat memilih sendiri untuk beriman gitu kan ya atau ingkar terhadap Allah. Nah, dalam Islam
jin dianggap setara dengan manusia itu dalam hal tanggung jawab ya teman-teman. Tanggung jawab atas tindakan mereka dan akan diadili pada hari pembalasan. Eh, nah, sekarang kita akan bahas gitu kan ya, pengertian jin hatif ini. Jin hatif adalah jenis jin yang sering disebut-sebut dalam berbagai riwayat dan literatur Islam klasik. Istilah hatif berasal dari bahasa Arab yang berarti suara dari kejauhan. Jin hatif dikenal sebagai jin yang mengirimkan suara atau pesan dari jarak jauh. Mereka tidak menampakkan wujudnya ya teman-teman, melainkan hanya sekedar terdengar suaranya. Nah, kemudian dalam Al-Quran dan hadis, meskipun tidak secara eksplisit ya teman-teman disebutkan dalam Al-Quran, konsep jin hatif dapat dikaitkan dengan beberapa ayat dan hadis yang menyinggung keberadaan jin yang dapat berkomunikasi dengan manusia. Nah, salah satu ayat yang dapat dikaitkan adalah dalam surat Al-Jin di ayat ke-6 yang bunyinya seperti ini teman-teman. Ayat tersebut menggambarkan interaksi antara manusia dan jin, di mana manusia meminta bantuan kepada jin ya teman-teman. Dalam konteks ini, jin yang berkomunikasi dengan manusia dapat diasosiasikan dengan jenis jin seperti hatif. Nah, kemudian ada juga gitu kan ya riwayat dan kisah tentang jin hatif ini teman-teman. Dalam literatur Islam terdapat banyak kisah dan riwayat mengenai jin hatif. Salah satunya kisah yang terkenal adalah ketika jin hatif memberikan peringatan atau kabar kepada seseorang. Suara dari jin hatif seringkali terdengar dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti saat seseorang dalam keadaan bahaya gitu ya teman-teman, atau dalam keadaan gitu kan yang benar-benar dia membutuhkan peringatan. Kisah-kisah ini sering ditulis ya dalam kitab-kitab klasik seperti kitab Al-Jin dan kitab Al-Kasaf yang membahas tentang berbagai fenomena gaib. Jin hatif sering dijelaskan sebagai jin yang memberikan informasi penting kepada manusia, baik itu dalam bentuk peringatan ataupun berita. Nah, apa sih pengaruhnya gitu kan jin hatif ini terhadap kita ya teman-teman? Jin hatif seringkali dianggap sebagai makhluk yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi gaib. Jadi, informasi gaib itu dalam artian begini ya teman-teman. Dalam Islam, penting untuk diingat bahwa semua informasi gaib pada akhirnya semua itu berada dalam kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu meskipun jin hatif dapat memberikan informasi, umat Islam diajarkan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada mereka atau pada jin hatif ini, melainkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jin hatif juga seringkali dikaitkan dengan praktik-praktik perdukunan atau sihir gitu ya. Nah, di sini pun Islam dengan tegas melarang ya praktik semacam itu yang dimana menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran pun gitu kan dijelaskan di surat Al-Baqarah gitu kan ya ayat 102. Di mana Allah memperingatkan umat manusia agar tidak terjerumus dalam praktik sihir yang melibatkan jin. Nah, dari situ pun ya teman-teman, nggak jauh berbeda atau ya sama halnya lah dengan orang-orang gitu kan yang menggunakan khodam atau memakai khodam. Ya, dimana gitu kan ya dia menggantungkan, meminta bantuan gitu kan terhadap sesuatu itu ya dengan khodam yang dia punya. Ya, apakah itu gitu kan dipakai untuk usahanya, apakah itu dipakai untuk memikat hati seseorang gitu kan, atau dipakai untuk bosnya gitu kan, untuk menundukkan seseorang. Nah, sama halnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, jin hatif adalah bagian dari alam gaib yang diakui dalam Islam. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran ya teman-teman. Keberadaan mereka membawa banyak cerita dan mitos yang beredar di kalangan umat Islam. Namun
Penting untuk diingat sama kita semua bahwa dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib harus selalu dikembalikan kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diajarkan untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, serta menghindari ketergantungan kepada makhluk gaib yang tentunya dapat menyesatkan. Nah, dengan demikian pemahaman tentang jin termasuk jin hatif ini harus selalu dilandasi dengan iman dan pengetahuan yang benar, teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sampai di akhir video. Dapat kita simpulkan bahwasannya jin sebagai makhluk Allah yang tak kasat mata seringkali menjadi subjek spekulasi dan mitos. Namun Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas mengenai eksistensi dan peran mereka ini. Islam mengajarkan ya teman-teman bahwa jin seperti halnya manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka. Baik itu jalan mau baik, ya mau jalan keburukan gitu kan, mereka dibebasin untuk milih itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support kita sejauh ini. Ya semoga kebaikan dari teman-teman semuanya gitu kan ya dibalas Allah gitu kan ya dengan berlipat ganda. Dan akhir kata dari saya Hendy berpesan gitu kan, tetap semangat terus beribadah untuk teman-teman semuanya dan tetap semangat juga untuk berbuat baik terhadap siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.